Kita akan baca dari pasal 2 Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Sebenarnya bisa diteruskan, tapi saya kira kita baca sampai ayat 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita berdoa, minta Tuhan boleh memimpin. Kami kembali berdoa, mohon Engkau boleh menyertai kami di dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Sertai hati kami, sertai kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Mu, sertai untuk konsentrasi kami, dan karuniakan juga ya Bapa suatu kelembutan hati untuk boleh mendengar dan menerima firman-Mu. Kami mohon kiranya ketika firman diberitakan, kebenaran dinyatakan, itu sepenuhnya bersumber dari Engkau. Dan juga ketika berita itu dikabarkan, kami juga boleh melihat bahwa kehidupan kami adalah satu kehidupan yang harus sepadan dengan firman. Dan itu boleh membuat kami terus menguji hidup kami, menguji apakah kami memiliki iman di dalam Kristus atau tidak, dan menguji apakah kami hidup seturut dengan pengertian firman atau tidak, dan menguji apakah pemahaman kami adalah pemahaman yang sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki untuk kami mengerti atau belum. Dan berikan sekali lagi ya Tuhan kelembutan hati untuk menerima hal-hal yang mungkin bertentangan dengan pemahaman kami, sehingga kami boleh makin hidup mempermuliakan Tuhan di dalam segenap hidup kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pembahasan ketiga kita berkenaan dengan pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini. Pertama, kita sudah melihat bahwa hari Pentakosta itu adalah hari yang terjadi khususnya ketika Roh Kudus diberikan, yang dikaitkan dengan hari Pentakosta. Itu adalah sesuatu yang terjadi bukan karena ada suatu usaha tertentu dari orang-orang Kristen yang berdoa meminta Tuhan untuk memberikan Roh Kudusnya pada hari Pentakosta. Tetapi hari Pentakosta menurut sejarah perjanjian lama itu adalah salah satu perayaan besar atau hari besar dari orang-orang Yahudi yang dilakukan secara berturut-turut sepanjang 1 tahun dari hari-hari raya yang lainnya. Jadi ada hari raya pengorbanan penebusan dosa, ada hari raya Paskah, ada hari raya panen pertama seperti itu.
dan ada hari raya di mana mereka merayakan hari Pentakosta. Jadi pada waktu mereka melakukan hari-hari raya di dalam perjanjian lama, bagi mereka itu adalah sesuatu yang merupakan perayaan yang sepertinya tidak punya makna yang merujuk kepada Mesias yang akan datang. Tetapi ternyata ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, hari-hari raya itu adalah hari-hari raya yang dirayakan untuk mengingat nanti suatu hari Mesias akan datang sebagai domba Paskah untuk mengampuni dosa manusia. Hari ketiga bangkit dari kematian sebagai yang sulung bangkit dari kematian. Lalu kemudian hari yang ke-40, hari ke-50 kemudian dia akan memberikan Roh Kudusnya yang ditandai dengan hari Pentakosta itu. Jadi pada waktu kita berbicara tentang Pentakosta, kenapa tadi saya bilang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak didasarkan pada doa atau usaha dari orang-orang Kristen atau 120 orang yang ada di ruangan atas itu untuk meminta Roh Kudus diberikan, karena ini adalah sesuatu yang pasti berjalan seturut dengan rencana Tuhan Allah sendiri. Dan saudara bisa bandingkan itu di dalam surat Galatia. Dikatakan bahwa Mesias ketika lahir di dalam dunia ini, Mesias itu lahir ketika waktunya sudah genap. Jadi pada waktu sudah genap, Mesias diberikan. Orang Yahudi mendoakan enggak Mesias untuk diberikan? Pasti mendoakan. Mereka sangat mengharapkan sekali bahwa ada seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang bahasa Ibrani Mesias, bahasa Yunani adalah Kristus, datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan atau dari penindasan atau memulihkan kembali kerajaan dari Raja Daud atau kebangsaan diri mereka. Tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa Mesias itu akan lahir 2000 tahun yang lalu. Dan Mesias itu ketika lahir ke dalam dunia, lahir di dalam sebuah kandang domba. Itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi mendengar tentang Mesias yang adalah Yesus Kristus itu, akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka menolak Mesias itu. Satu sisi mereka mengharapkan, tetapi di sisi lain mereka merasa ini bukan Mesias yang pantas untuk disandingkan dengan gelar Mesias, karena tidak sesuai dengan harapan dari orang-orang Yahudi. Itu sebabnya saya berani katakan bahwa ketika Yesus Kristus lahir dalam dunia ini, dia lahir bukan karena satu permohonan doa yang secara khusus dari orang-orang Yahudi, tetapi dia lahir karena waktu Tuhan untuk dia datang ke dalam dunia itu sudah genap atau sudah tercapai. Begitu juga dengan ketika Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diberikan adalah karena waktunya sudah tiba. Dan kita tahu dari mana? Karena Mesias sudah tiba. Mesias sudah mati seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Karena Mesias sudah bangkit dari kematian, yaitu Yesus Kristus. Dan Mesias atau Yesus itu sudah naik ke sorga pada hari yang ke-40. Lalu berdasarkan perayaan-perayaan yang dijalankan oleh orang Yahudi, hal berikutnya apa? Pentakosta. Yaitu hari ke-50, walaupun mereka saat itu menjalankan panen yang pertama dari gandum, tetapi di situ ada hal yang menarik. Mereka bukan hanya membawa hasil panen gandum, tetapi mereka harus mengolah hasil panen itu dalam bentuk 2 roti. Dan satu-satunya persembahan yang boleh diberikan dengan menggunakan ragi, yaitu pada hari Pentakosta. Yang melambangkan bahwa ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi yang ditandai dengan 2 roti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang masih ada di dalam dosa. Makanya roti itu boleh beragi atau harus beragi. Tetapi pada hari Paskah, mereka ketika mempersembahkan roti atau mereka dalam ibadah memperingati Paskah, tidak boleh ada ragi sedikit pun yang ada di dalam rumah mereka. Karena Kristus ketika mati, dia harus menjadi domba Paskah yang tidak bercela, tidak bercacat, tidak berdosa sama sekali. Itu sebabnya ketika Kristus sudah datang, Pentakosta pasti terjadi seperti yang Tuhan sudah nyatakan bagi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu kita melihat pada hari Pentakosta, lalu pada waktu Pentakosta itu terjadi, Roh Kudus diberikan. Maka Roh Kudus itu membuat gereja terlahir di dalam dunia ini.
Dan orang-orang Kristen ketika dibaptis dengan Roh Kudus itu, maka mereka ada di dalam kerajaan Allah. Tapi itu adalah sebuah status yang membuat mereka ada di dalam kerajaan Allah. Ini adalah tujuan dari baptisan Roh Kudus diberikan kepada orang-orang Kristen pada hari Pentakosta itu. Dan ini bukan berbicara tentang satu karunia yang mereka kemudian terima. Kita harus bedakan antara baptisan Roh Kudus dengan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang 120 orang itu. Baptisan Roh Kudus tidak ada satu perasaan atau sesuatu hal yang timbul dari diri orang itu. Tetapi mereka hanya melihat ada suara angin yang bertiup, ada lidah api yang turun ke atas semua orang yang hadir di situ. Tetapi setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka kemudian dikaruniakan kemampuan untuk berbicara di dalam bahasa lain. Jadi saudara harus bisa membedakan itu. Dan Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan atau sudah pasti memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, ini akan secara khusus kita bahas pada hari ini, lalu kita bandingkan dengan beberapa ayat lain di dalam kitab suci yang menyatakan sepertinya Roh Kudus itu adalah pribadi yang diberikan setelah seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sebelumnya saya mau katakan dulu bahwa pada waktu Roh Kudus diberikan, gereja lahir di dalam dunia ini. Dan ketika gereja lahir dalam dunia ini, Alkitab atau Tuhan menyatakan bahwa ada perbedaan dengan ketika orang-orang percaya di dalam perjanjian lama itu mengikut kepada Tuhan. Di dalam perjanjian mereka, orang perjanjian lama punya Roh Kudus enggak? Alkitab katakan punya Roh Kudus. Buktinya dari mana? Pada waktu Daud jatuh di dalam dosa dengan perzinahan dengan Batseba, Daud berkata atau berdoa kepada Tuhan di dalam Mazmur 53, kalau Tuhan tolong jangan tarik rohmu dari aku. Berarti Daud punya Roh Kudus. Dan itu menunjukkan orang percaya di dalam perjanjian lama punya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Lalu bedanya apa dengan perjanjian baru? Orang perjanjian baru punya Roh Kudus enggak? Punya juga. Orang perjanjian lama punya Roh Kudus enggak? Punya juga. Kenapa ada Pentakosta? Pentakosta itu menyatakan bahwa Roh Kudus saat itu secara resmi diberikan kepada semua orang percaya. Bukan hanya untuk menyertai kita di dalam kehidupan kita, pelayanan kita. Tetapi tinggal di dalam diri kita secara permanen. Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu diberikan tetapi juga bisa ditarik oleh Tuhan kembali. Menyertai dalam satu tugas tertentu, tetapi ketika tugas itu sudah selesai, maka Roh Kudus itu bisa ditarik dan dipindahkan kepada orang lain. Di dalam perjanjian lama, Musa pernah berdoa untuk roh yang ada pada diri dia itu menyertai 40-an orang dari tua-tua Israel pada waktu itu. Dan itu menjadi satu doa yang kemudian merujuk kepada hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan. Tetapi beda dengan pada waktu itu. Roh Kudus itu diberikan bukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini juga makna yang kita akan bahas nanti di dalam pembahasan kita hari ini ya. Lalu hal ketiga adalah pada waktu Roh Kudus itu diberikan, terjadi satu karunia yang menyertai pemberian Roh Kudus itu kepada orang-orang yang ada di hari Pentakosta juga. Yaitu mereka berbicara mereka berbicara dengan menggunakan bahasa lain. Dan itu adalah sebuah kemampuan yang mereka tidak miliki sebelumnya. Saya percaya orang-orang Galilea itu hanya mungkin paling banyak menguasai dua bahasa. Pertama adalah bahasa Aram. Yang kedua adalah bahasa Yunani. Dan Yunaninya juga adalah Yunani koine, yaitu Yunani sehari-hari yang mereka gunakan di dalam kehidupan mereka. Mungkin kalau kita sekarang paling tidak kita menguasai bahasa Indonesia. Atau yang kedua adalah paling tidak kita bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris dan mengerti bahasa Inggris. Karena itu menjadi satu bahasa internasional yang harus dimengerti oleh semua bangsa atau negara yang ada di dalam dunia ini untuk saat ini. Dan
itu yang dilakukan atau itu yang terjadi bagi murid-murid itu. Sehingga pada waktu hari Pentakosta tiba-tiba mereka berbicara di dalam bahasa yang lain. Dikatakan ada yang bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan seterusnya. Dan pada waktu itu terjadi, mereka kemudian menarik perhatian dari orang banyak. Pada waktu itu menarik perhatian dari orang banyak, ada keluar pertanyaan, maksud dari semua ini itu apa? Apa artinya ini semua? Nah, memang di bagian ayat 13 ada yang berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu adalah satu ejekan yang diberikan kepada orang-orang yang ada di ruang atas itu, 120 orang itu. Tetapi bagi mereka yang ada yang datang dari Partia, Media, Mesopotamia, Pontus, Frigia, Pamfilia, dan seterusnya, mereka ngomong ini bukan sesuatu yang menunjukkan mereka tidak ada penguasaan diri, mereka sedang ada di dalam suatu kondisi yang mabuk, karena kami mengerti kata-kata yang diucapkan oleh rasul itu atau oleh orang-orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut atau mendapatkan karunia berbicara bahasa lidah itu. Karena apa? Karena mereka bukan berbicara bahasa ngawur, tetapi mereka berbicara sesuatu kalimat yang dimengerti, yang merupakan bahasa manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi pada waktu mereka berbicara, orang-orang Yahudi mungkin gak mengerti. Karena yang mereka tahu adalah bahasa Ibrani atau Aram atau bahasa Yunani. Tetapi para rasul yang berbicara bahasa dari belahan dunia yang lain itu mengatakan dan dikonfirmasi oleh orang yang datang dari belahan dunia yang lain kalau apa yang mereka katakan itu adalah bahasa kami. Jadi pada waktu saudara berbicara tentang bahasa yang di dalam terjemahan LAI disebut dengan bahasa roh, yang di dalam terjemahan Inggris disebut dengan bahasa lidah, sebenarnya itu bukan sesuatu bahasa yang ada di luar dari dunia ini. Atau itu bukan sesuatu bahasa yang merupakan bahasa para malaikat. Tetapi glosa yang digunakan di dalam bahasa Yunani untuk kisah para rasul ataupun di dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Semuanya merujuk kepada bahasa manusia. Bahasa yang ada di dalam dunia ini, bahasa yang diucapkan dengan satu dialek lokal orang-orang yang ada di Media, Partia, Elam dan seterusnya itu, tetapi juga adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang itu. Jadi saudara harus melihat ini sebagai sebuah karunia yang Tuhan berikan supaya orang-orang dari belahan dunia lain yang jumlahnya banyak sekali yang datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan bisa melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Dan hal ini merujuk kepada apa? Banyak orang berpikir, oh bahasa lidah atau bahasa roh itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Saya beribadah kepada Tuhan, saya berbicara dalam bahasa roh itu, maka saya dikuatkan oleh bahasa roh yang saya ucapkan. Mereka mengutip di dalam 1 Korintus pasal 14. Oh, orang yang berbicara di dalam bahasa roh adalah orang-orang yang berbicara kepada Tuhan, bukan berbicara kepada orang-orang lain. Tetapi saudara, kenapa ini bisa muncul? Karena pernah terjadi satu peristiwa dulu sekali, ketika orang-orang mengira bahwa mereka memiliki bahasa roh itu yang sesungguhnya. Mereka berkata seperti ini, kalau gitu kita boleh mengirim misionaris pergi ke bangsa lain dan kita mendoakan mereka untuk mereka menerima karunia berbicara bahasa lidah atau bahasa roh. Dan mereka tidak perlu belajar bahasa, mereka bisa mengabarkan Injil ke tempat-tempat belahan dunia yang lain yang bahasanya mereka tidak mengerti. Tetapi ketika mereka mengutus para misionaris pergi ke tempat-tempat itu, mereka nggak bisa bicara. Nggak ada bahasa yang keluar dari mulut mereka yang merupakan bahasa dari bangsa yang mereka pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Akibatnya apa?
mereka malu, mereka kembali lagi ke kota asal mereka, dan di situ mereka mulai merevisi pemahaman mereka apa yang dimaksud dengan bahasa lidah atau bahasa roh itu. Dan di situ mereka kemudian berkata bahwa bahasa roh itu bahasa malaikat. Bahasa roh itu adalah bahasa yang bukan dari dunia ini. Tetapi itu adalah bahasa yang diucapkan untuk berbicara kepada Tuhan, dan kita tidak perlu mengerti. Walaupun orang di dunia ini nggak ada satupun yang mengerti, tidak apa. Yang penting saya berbicara kepada Tuhan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum peristiwa orang-orang lahirnya Pantai Kosta pada waktu itu di Azusa Street, maka tidak pernah ada pengertian itu di dalam sejarah gereja. Mulai dari gereja para rasul sampai pada tahun itu, tidak pernah ada di dalam gereja Tuhan pengertian bahwa bahasa roh itu adalah bahasa malaikat. Semuanya memiliki satu pemahaman, itu adalah bahasa manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan itu kalau bahasa manusia berarti ketika dia berbicara, ada orang yang bersumber dari daerah itu yang berbicara bahasa itu pasti mengerti bahasa yang diucapkan itu. Tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang dimengertikan secara berbeda oleh orang-orang yang merasa mereka memiliki karunia berbicara bahasa lidah. Jadi untuk apa bahasa lidah itu diberikan atau bahasa roh itu diberikan kepada manusia? Saudara, dan apa yang diucapkan di dalam perkataan yang mereka ucapkan itu. Saya bahas yang diucapkan dulu ya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi pada waktu mereka berbicara, pertama adalah mereka bicara bahasa asing, betul. Ada nggak orang yang mengerti? Ada, karena itu bahasa manusia. Lalu apa yang diucapkan? Bahasa memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam pengertian apa? Memuji Allah berdasarkan karakter Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, beserta hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Jadi kalau saudara mau tanya mereka memuji apa, mungkin saudara boleh buka kitab Mazmur. Di situ para pemazmur itu bisa memuji Tuhan mulai dari penciptaan yang Tuhan lakukan, penebusan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel atau umat Allah, bagaimana Allah itu mengalahkan Firaun dan memberikan tanah perjanjian kepada orang Israel. Allah itu memiliki kuat kuasa yang begitu luar biasa. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Itu adalah pujian yang dinaikkan oleh orang-orang yang berbicara di dalam bahasa lain itu. Jadi mereka memuji Tuhan, mereka membesarkan nama Tuhan, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah dalam bahasa siapa mereka katakan itu? Jawabannya adalah bukan di dalam bahasa Ibrani, tetapi di dalam bahasa lain atau bangsa-bangsa lain. Nah saudara, ini adalah hal yang sangat serius sekali. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sampai pada sebelum hari Pentakosta, ketika mereka memuji Tuhan, mereka pasti menggunakan bahasa Ibrani di dalam memuji Tuhan. Dan ketika mereka pergi kemanapun, Alkitab berkata bahwa orang Yahudi juga punya misi, yaitu untuk menjadikan bangsa-bangsa lain untuk mengadopsi agama atau iman dari orang Yahudi, kepercayaan orang Yahudi. Makanya mereka disebut dengan orang proselit. Di mana mereka pergi, mereka akan mempertobatkan orang-orang dari bangsa lain untuk menjadi orang Yahudi dan mengadopsi Allahnya atau percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Lalu pada waktu mereka menjadi orang yang mengadopsi Taurat Musa atau menjadi seorang proselit itu, mereka waktu beribadah kepada Tuhan menggunakan bahasa apa? Jawabnya adalah bahasa Ibrani.
Jadi kalau saudara mau bandingkan itu kayak sekarang ya. Orang muslim kalau mereka berdoa kepada Tuhan dan membaca Quran atau mereka sedang menyampaikan ceramah begitu. Biasanya mereka akan kutip bahasa Arab lalu bahasa Indonesia ya terjemahan. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mereka nggak ada yang hanya mengucapkan bahasa Indonesia loh. Bahkan waktu mereka membaca Quran, mereka lebih mementingkan adalah mereka bisa melafalkan Quran walaupun mereka tidak perlu mengerti artinya. Karena di dalam konsep mereka ibadah kepada Tuhan harus menggunakan bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang suci, bahasa yang kudus, mungkin bahasa di mana Tuhan mewahyukan perkataannya kepada manusia. Nah, orang Ibrani juga seperti itu. Mereka berpikir bahwa Ibrani itu adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau mereka ingin berbakti kepada Tuhan, mereka harus menggunakan bahasa Ibrani. Dan mereka tidak pernah mendengar bangsa lain memuji Allah Abraham, Ishak dan Yakub menggunakan bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Sampai kapan? Hari Pentakosta. Jadi itu artinya apa? Itu artinya adalah, kita sudah bahas yang lalu ya, saya nggak akan terlalu bahas lagi. Itu berarti bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui Mesias ternyata sekarang harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain dan mencapai bangsa-bangsa yang lain itu. Tuhan sekarang bekerja untuk menyatakan kebesarannya, menyatakan keselamatannya melalui Yesus Kristus itu bukan secara eksklusif bagi orang Yahudi saja, tetapi sekarang diperuntukkan untuk bangsa-bangsa lain. Lalu itu berarti ada kabar sukacita yang diterima oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi di sisi lain, saudara, Alkitab juga mengajarkan pada waktu yang bersamaan itu merupakan penghakiman bagi orang Yahudi. Karena di dalam, kalau saudara lihat di dalam konteks bicara bahasa roh, saudara bandingkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20, 21, 22 di situ. Maka saudara akan melihat Paulus berkata bahasa roh adalah bahasa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi nubuat adalah bahasa yang diperuntukkan bagi orang yang beriman. Lalu kalau kita bicara seperti ini maksudnya apa? Oh, itu maksudnya adalah apa ya? Sama-sama percaya, tetapi yang satu berbicara kepada orang yang tidak beriman dengan menggunakan bahasa roh, yang satu di dalam kelompok gereja berbicara dalam nubuat yang bisa dimengerti begitu. Jawabnya tidak. Kalau saudara lihat di dalam konteks 1 Korintus 14, 1 Korintus 14 itu merujuk kepada kitab Yesaya. Saudara boleh buka di bawahnya, itu ada referensi ya. Saudara buka referensi di bawahnya, Yesaya berapa itu? Kita buka aja ya, 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 21, 22, saudara lihat di bawahnya. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Konteksnya apa? Konteksnya adalah penghakiman. Dan itu adalah perkataan yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel melalui Nabi Yesaya. Karena engkau keras hati, engkau tidak mau bertobat, sekarang aku akan berbicara kepada engkau melalui bangsa lain yang bahasanya kamu tidak kenal atau kamu tidak mengerti. Jadi pada waktu orang berbicara tentang bahasa lain yang tidak mengerti, saudara harus melihat secara konteks itu bukan berbicara tentang berkat, tetapi itu adalah konteks di mana mereka dihakimi oleh Tuhan Allah. Makanya saudara kalau lihat di dalam Injil ketika Yesus Kristus mengajar di dalam dunia ini, kenapa Yesus Kristus itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam pengajaran yang dia lakukan?
Satu sisi, perumpamaan itu menjadi satu alat sarana untuk mengajar supaya orang bisa menangkap esensi dari pengajaran Yesus Kristus secara cepat dan secara jelas dan mengingat pengajaran dari Yesus Kristus. Tetapi anehnya adalah pada waktu Yesus mengajar dengan perumpamaan, murid-murid datang kepada Yesus Kristus lalu bertanya kepada Yesus Kristus, "Guru, kamu bicara apa? Kok bicara dengan perumpamaan-perumpamaan? Kami nggak mengerti, tolong kasih tahu kami arti dari perumpamaan ini." Lalu Yesus bertanya dengan heran, "Loh, kamu juga nggak mengerti? Oke, saya kasih tahu ya, artinya ini. Tetapi kepada bangsa atau kepada mereka yang bukan merupakan murid Yesus, kenapa Yesus berbicara tentang perumpamaan? Supaya apa? Walaupun mereka punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tapi mereka tidak melihat dan mereka tidak mengerti. Saudara boleh buka di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu ayat yang ke-10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Supaya apa? Kita baca sama-sama ya. Ayat 12. "Sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Jadi ketidakmampuan untuk mengerti artinya apa? Kalau kita dengar firman, kita nggak ngerti, kita tenang-tenang saja nggak ngerti firman. Artinya apa? Atau tidak usah tarik ke kita lah. Kenapa orang-orang di zaman Yesus Kristus itu tidak dikaruniakan pengertian firman? Supaya mereka tidak berbalik dan tidak mendapat ampun. Itu penghakiman. Ya. Jadi ketika saudara mengikut Tuhan, saudara harus mengerti satu prinsip, anak Tuhan diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Anak Tuhan diberikan satu karunia untuk mengerti hal-hal rohani di dalam hidup mereka. Saudara boleh buka 1 Korintus pasal yang kedua juga. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 atau dari ayat 12 deh. 1 Korintus 2 ayat 12. "Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh." 14 kita baca sama-sama. "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Saudara, kalau saudara bisa mengerti perkataan Alkitab, firman Tuhan, saudara bisa mengerti Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa mengerti kalau saudara adalah orang yang berdosa. Saudara bisa mengerti kehendak Allah di dalam hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara bisa mengerti bahwa kehendak Allah itu adalah untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam dunia ini. Dan saudara punya rasa haus yang besar untuk menuntut pengertian itu dari Tuhan. Dan saudara ingin mengenal Tuhan lebih jauh dan saudara mendapatkan pengenalan itu dari Tuhan. Saudara harus mengerti itu adalah karunia Tuhan dalam hidupmu. Sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia. Bukan berdasarkan kemampuan manusia untuk mengertinya. Tapi orang-orang lain bagaimana? Mereka adalah orang yang dilewatkan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak mendapatkan pengertian daripada firman Tuhan. Tapi Tuhan akan menghukum mereka berdasarkan dosa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Dan dari sini saudara harus punya pemahaman.
pada waktu kita bicara sebagai umat Tuhan, berkat yang paling besar adalah bukan hanya diselamatkan di dalam Kristus, tetapi saudara bisa diberikan pengertian tentang Allah. Lalu saudara kemudian bisa diberikan satu kepercayaan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Khususnya berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus. Saudara, yang namanya perbuatan itu identik dengan kesombongan. Usaha itu akan membawa orang kepada satu confident diri sebagai orang yang benar, dan kemudian mereka akan menjadi orang yang sombong, mulai menghakimi orang lain. Tetapi kasih karunia itu akan membawa kepada satu kerendahan hati untuk apa? Untuk kemudian menyadari kalau dirinya adalah orang berdosa dan dia membutuhkan Kristus untuk keselamatan dia. Sehingga ketika dia menyadari dirinya adalah orang berdosa, dia sadar dia nggak bisa berbuat apapun dalam hidup dia, itu supaya dia hanya bisa datang dan menerima perkataan Kristus sebagai satu perkataan yang benar, khususnya berkenaan dengan keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi anugerah kasih karunia itu sepadan dengan iman. Perbuatan atau usaha itu sepadan dengan kesombongan dan penghakiman. Tapi anugerah itu sepadan dengan iman dan belas kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara berkata, saya adalah orang percaya. Alkitab berkata, saya adalah orang percaya. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Untuk bisa percaya butuh apa? Mengenal Tuhan. Mengerti siapa Tuhan yang kita ikuti. Makanya kalau saudara bilang saya ngikut Tuhan tapi saya berbicara sesuatu yang tidak dimengerti, saya sendiri gak mengerti, mungkin gak itu merupakan berkat dari Tuhan? Jawabnya bukan, itu adalah penghakiman Tuhan bagi orang itu. Apalagi sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, gak mengerti Tuhan itu seperti apa. Saudara, ini adalah satu bahaya yang besar yang seringkali saat ini dipikir sebagai hal yang rohani. Tetapi Alkitab berkata justru hal yang rohani itu adalah hal yang membuat kita mengerti kebenaran Tuhan, bukan membuat kita tidak mengerti kebenaran Tuhan. Jadi tanda dari apa? Semua hal yang terjadi di dalam kitab suci, mulai dari mukjizat, termasuk juga hari Pentakosta, itu merujuk kepada satu tanda. Tanda dari apa? Makanya tadi saya bilang itu adalah tanda penghakiman bagi orang Yahudi, tetapi juga tanda bahwa berkat Tuhan sekarang sudah diberitakan atau dibuka untuk bangsa-bangsa lain. Mereka bisa datang kepada Tuhan tanpa perlu menjadi orang Yahudi terlebih dahulu atau melalui orang Yahudi, walaupun pertama-tama semuanya harus melalui orang Yahudi terlebih dahulu. Karena Tuhan memberikan kebenarannya melalui orang Yahudi. Nah saudara, kita lanjutkan ya. Jadi pada hari Pentakosta Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus yang membuat mereka itu kemudian berada di dalam kerajaan Allah. Lalu Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka. Makanya kalau saudara baca dalam kitab Korintus, mulai dari saat itu tubuh mereka adalah bait Allah. Dulu orang-orang Yahudi kalau mau beribadah kepada Tuhan, mereka harus pergi ke bait Allah yang berbeda dengan diri mereka. Tapi sekarang ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka adalah bait Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus atau Roh Allah itu tinggal di dalam diri mereka atau diri kita. Makanya saudara kalau berkata, saya adalah orang Kristen, hidupmu ada di dalam dosa, saudara nggak mengerti bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam dirimu yang seharusnya membuat engkau hidup di dalam kekudusan. Ciri dari orang yang memiliki Roh Kudus itu adalah hidup di dalam kesucian, hidup di dalam pengertian akan perkataan Tuhan, hidup di dalam satu penundukan diri kepada perkataan itu, perkataan Tuhan itu. Itu adalah ciri dari orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kapan Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Nah ini bedanya dari orang-orang karismatik atau Pentakosta.
Mereka berpikir atau mengajarkan Roh Kudus itu adalah semacam kuasa atau mungkin pribadi juga, tetapi juga adalah satu kuasa yang diberikan kepada seseorang setelah dia percaya kepada Kristus. Sehingga pada waktu dia sudah percaya kepada Kristus terlebih dahulu, dia belum punya Roh Kudus. Kapan dia punya Roh Kudus? Setelah satu waktu dia hidup sebagai orang Kristen atau dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta Roh Kudus diberikan kepada diri dia. Tapi saudara, ini alkitabiah enggak? Firman Tuhan berkata tidak. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan anak Tuhan. Dia bukan milik Kristus. Saudara bisa lihat di mana? Yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Kita buka lagi ya. Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Bersama-sama. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi apa tandanya kalau kita adalah orang yang memiliki roh? Yaitu hidup di dalam roh, bukan di dalam daging atau bukan di dalam dosa. Lalu Paulus berkata, kalau kita tidak punya Roh Kudus berarti, atau Roh Kristus berarti kita belum diselamatkan loh. Iya, kita bukan milik Kristus. Saudara boleh buka Galatia 3. Galatia pasal 3 ayat yang ke 3. Saya baca ayat 1 sampai 2, ayat 3 kita sampai ayat 5 ya. Ayat 5 lah kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat 1 sampai 4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Daging itu bicara tentang harus tambah Taurat, harus tambah perbuatan, harus meminta Roh Kudus untuk tinggal di dalam dirinya juga, bisa bicara seperti itu ya. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat 5 kita baca sama-sama ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ini artinya apa? Kita menerima anugerah roh, itu Roh Kudus, karena melakukan perbuatan ketaatan atau karena percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus kan. Jadi sejak kapan Roh Kudus itu diberikan kepada diri kita? Pada waktu kita percaya kepada Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13 juga bicara seperti itu. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus diberikan kepada diri kita. Makanya saudara, pada waktu saudara percaya, saudara harus punya iman. Kalau saudara sudah diberikan Roh Kudus, saudara sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidupmu. Itu bukan sesuatu yang nanti diberikan. Tetapi detik saudara percaya kepada Kristus, Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara. Tapi kalau kita bicara seperti ini ya, ini adalah prinsip bukan? Ini prinsip. Ini normatif bukan? Ini normatif. Ini adalah sesuatu yang terjadi bagi semua orang Kristen tanpa kecuali. Tapi kalau kita ngomong seperti itu, bagaimana dengan Kisah Rasul pasal 8? Saudara kalau buka di dalam Kisah Rasul pasal 8, saudara akan melihat bahwa ada peristiwa yang berbeda dengan yang tadi dikatakan. Filipus pergi ke Samaria, lalu kemudian Filipus memberitakan Injil di sana dan orang rasul-rasul di Yerusalem mendengar
kalau Samaria telah menerima firman Allah, lalu mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Dan ketika Petrus dan Yohanes ke situ, mereka bertanya, mereka sudah mempunyai Roh Kudus belum? Belum, karena mereka baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Rasul kemudian berdoa kepada Allah untuk memberikan Roh Kudus kepada diri mereka, dan kemudian mereka menerima Roh Kudus. Walaupun saudara bisa lihat di dalam ayat pasal 8 itu tidak dikatakan berkenaan dengan apakah mereka berbicara bahasa roh atau tidak. Tetapi satu hal yang kita bisa mengerti bahwa orang-orang yang menyertai Petrus dan Yohanes mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam peristiwa mereka menerima Roh Kudus itu, yang membuat mereka tahu bahwa mereka juga menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dan apakah itu berbicara bahasa roh? Mungkin bisa seperti itu, walaupun tidak secara spesifik dikatakan di sini. Tapi dari sini saudara mungkin bisa berkesimpulan seperti ini. Loh, ini kan berarti bahwa orang bisa percaya Yesus dulu, dibaptis dulu di dalam nama Yesus Kristus, tapi dia belum memiliki Roh Kudus dalam hidup dia. Saudara, yang benar yang mana? Yang benar yang pada waktu kita percaya langsung menerima Roh Kudus, atau yang benar adalah kita percaya belum menerima Roh Kudus, setelah itu kita harus meminta Roh Kudus untuk membaptis diri kita. Nah, dalam hal ini saudara harus mengerti dua hal. Pertama adalah Kisah Rasul itu adalah kitab yang ditulis di dalam masa peralihan. Dari perjanjian lama menuju kepada zaman perjanjian baru. Sehingga ada hal-hal yang bersifat pengecualian yang harus terjadi di dalam kisah para rasul. Yang bisa terjadi di dalam kisah para rasul. Yang kedua adalah saudara boleh melihat dari background. Samaria itu siapa? Samaria itu adalah orang Yahudi campuran yang secara kelas itu dianggap di bawah orang Yahudi. Karena mereka di dalam sejarah mulai dari perpecahan kerajaan Salomo atau Daud dengan mereka terus menerus ada di dalam satu penyembahan kepada berhala. Mereka tidak murni di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, pada waktu mereka kemudian dibuang oleh Tuhan melalui kerajaan Asyur, maka pada waktu itu mereka dikawin campur, kan terjadi satu perkawinan campur sehingga darah mereka tidak murni sebagai orang Yahudi. Ditambah dengan riwayat ibadah yang kacau itu. Dan juga anak-anak yang merupakan anak-anak hasil kawin campuran dari dua suku, dua agama, dua kepercayaan. Yang membuat mereka tidak punya iman yang murni kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Membuat orang-orang Yahudi yang ada di bagian selatan itu menolak Samaria atau menganggap Samaria itu lebih rendah kedudukannya. Itu sebabnya pada waktu kita berbicara tentang kehidupan orang Kristen, kalau saudara bandingkan dengan Efesus pasal 2, maka di situ Paulus ada ngomong satu hal. Pada waktu Kristus datang, dia mempersatukan yang jauh dengan yang dekat. Yang jauh itu siapa? Yaitu orang-orang bukan Yahudi. Yang dekat itu siapa? Orang-orang Yahudi. Yesus Kristus mempersatukan mereka di dalam diri dia, sehingga di dalam Kristus ada jalan menuju kepada Bapa. Itu Efesus pasal 2. Kita nggak cukup waktu, jadi saya nggak buka itu, ayat itu ya. Lalu saudara, kenapa dua hal ini dipersatukan di dalam Kristus? Karena sebelumnya orang-orang Yahudi mengira mereka ada keselamatan, tetapi mereka jatuh ke dalam perbuatan untuk menyelamatkan mereka. Mereka bukan beriman kepada Yesus atau Mesias. Itu membuat mereka sepertinya dekat, tetapi sebenarnya belum ada di dalam. Orang-orang yang jauh itu bagaimana? Orang-orang yang tidak memiliki firman, tidak memiliki nubuat, tidak memiliki wahyu. Dan Tuhan berkata mereka tidak memiliki Allah dalam hidupan mereka. Mereka pasti adalah orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi di dalam Kristus mereka juga bukan lagi jauh, tetapi mereka ada di dalam kerajaan Allah itu. Orang Yahudi juga ada di dalam kerajaan Allah itu. Lalu di dalam Efesus 2 ada satu kalimat yang penting. Tembok pemisah yang memisahkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi itu sekarang di dalam Kristus dihancurkan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya satu perbedaan budaya yang bisa membuat mereka tidak bersatu. Tetapi mereka bersatu. Dan saudara, satu hal yang mengherankan sekali di dalam gereja mula-mula adalah
bukan hanya laki-laki dan perempuan bisa duduk bersama-sama ibadah kepada Tuhan, tetapi juga orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi bisa duduk berdampingan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Kalau saudara dulu orang berani senggol sedikit mungkin bisa dimaki-maki. Orang duduk di kursinya mungkin setelah saudara pergi dia harus bersih-bersih. Kayak saudara disinfektan kayak gitu sekarang. Karena bagi mereka itu adalah hal yang najis. Hal yang tidak suci. Tetapi di dalam Kristus hal itu bisa terjadi. Setara itu ada. Kenapa bisa setara? Karena peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 8. Di dalam Kisah Rasul pasal 19. Itu yang membuat kesetaraan. Pasal 8 bicara apa? Kenapa mereka harus terima Roh Kudus itu melalui ada konfirmasi Petrus dan Yohanes terlebih dahulu. Karena Tuhan menggunakan dua rasul ini untuk menyaksikan, kalau saudara baca di 14 dan 15 ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Berarti apa? Mereka mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh orang-orang Yahudi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kalau mereka adalah orang-orang Samaria yang derajatnya lebih di bawah daripada orang-orang Yahudi seperti itu. Mengalami hal yang sama dengan orang-orang Yahudi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan dikonfirmasi oleh para rasul yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan Petrus dan Yohanes itu menjadi satu pemimpin di dalam kerasulan atau kekristenan. Maka itu berarti derajat orang Samaria itu diangkat setara dengan orang Yahudi. Lalu kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 19, itu adalah cerita di mana Paulus ada di Efesus. Lalu ketika dia ada di Efesus, maka dia bertemu dengan orang-orang yang merupakan orang-orang Yahudi yang ada di dalam perjanjian lama, yang memiliki iman perjanjian lama. Mereka adalah orang yang dibaptis dengan baptisan Yohanes. Dan Paulus berkata, kamu pernah dengar nggak baptisan Yesus Kristus? Belum pernah kayak gitu. Lalu Paulus berkata baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Tetapi juga di situ pertobatan tidak cukup. Baptisan Yohanes itu harusnya membawa kita kepada Kristus. Makanya Paulus kemudian memberitakan Kristus kepada diri mereka. Dan pada waktu itu Paulus kemudian berdoa dan orang-orang itu pun menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Jadi dan kalau saudara mau mundur sedikit, Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah para Rasul pasal 10 juga terjadi peristiwa yang sama. Yaitu Roh Kudus turun atas Kornelius. Kornelius siapa? Orang bukan Yahudi. Pada waktu itu Tuhan mengutus Petrus untuk pergi ke rumah Kornelius yang adalah bukan orang Yahudi. Petrus sungkan seperti itu, tapi karena Tuhan yang menyuruh, akhirnya dia harus pergi. Pada waktu itu ketika Petrus khotbah tentang Injil, tiba-tiba Roh Kudus turun, lalu orang-orang itu berbicara bahasa roh di dalam hidup mereka. Atau berbicara bahasa lidah. Dan Petrus serta orang-orang yang beserta dengan Petrus mendengar dan mengerti kalau mereka sedang memuji Tuhan. Lalu kalimat berikutnya apa yang dikeluarkan oleh Petrus? Ayat yang ke-47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Artinya apa? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ada kemungkinan orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus sebelumnya tidak setuju orang-orang yang ada di dalam keluarga Kornelius itu dibaptis. Tetapi karena ada kesaksian dari baptisan Roh Kudus dalam hidup mereka, Petrus bilang, gak ada alasan lagi untuk tidak membaptis. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah bagi orang Yahudi, termasuk ketika mereka sudah menjadi Kristen, mereka maunya orang bukan Yahudi itu menjadi orang Yahudi dulu baru menjadi Kristen. Tetapi di dalam peristiwa Kisah Rasul pasal 10, mereka bisa menjadi Kristen tanpa perlu menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Karena ada peristiwa baptisan Roh Kudus itu.
Jadi ini yang membuat orang bukan Yahudi bisa ada di dalam satu kehidupan tubuh Kristus bersama dengan orang Yahudi. Dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka bisa bersama-sama tanpa ada satu keberatan rohani yang mengatakan mereka najis. Mereka lebih rendah daripada orang-orang Yahudi. Dan bahkan ini menjadi satu teguran yang Paulus berikan kepada Petrus sendiri di dalam surat Galatia. Ketika orang-orang Yahudi Kristen datang dari kelompok Yakobus, Petrus merasa terancam. Dia nggak sejahtera dengan duduk bersama dengan orang-orang bukan Yahudi Kristen. Karena bagi orang-orang Yahudi dari kelompok Yakobus yang Kristen itu, orang non-Yahudi ini sepertinya tetap adalah orang yang najis. Makanan mereka itu mengharamkan. Itu sebabnya Petrus kemudian angkat piringnya, pindah ke meja orang-orang Yahudi Kristen. Paulus langsung berdiri lalu ngomong, kamu berlaku bukan sebagai orang Kristen atau orang Yahudi. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus diberikan di dalam Kisah Rasul pasal 8, 10, 19, tujuannya bukan untuk menyatakan kalau Roh Kudus itu baru diberikan setelah orang percaya. Tetapi tujuannya adalah ada maksud lain, yaitu untuk membuat orang bukan Yahudi, orang Yahudi dari perjanjian lama yang memiliki iman dalam perjanjian lama, orang Samaria itu bisa satu di dalam Kristus bersama dengan orang Yahudi. Saudara, ini adalah sebuah hal yang saya percaya hanya bisa tercapai di dalam kehidupan dari orang Kristen. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya saudara harus menguji kembali. Saudara masih rasis atau tidak terhadap orang Kristen yang lain. Saudara punya kasih tidak yang sama dengan orang-orang Kristen yang lain yang berbeda dengan diri saudara. Dan ini juga yang membuat saudara bisa lihat di antara semua agama, satu-satunya agama yang bisa beribadah kepada Tuhan tanpa perlu menjadi orang seperti asalnya agama atau kepercayaan itu hanya orang Kristen. Orang Hindu, orang yang mengikut Hinduisme larinya ke India mungkin. Orang Buddhisme larinya ke Tibet. Orang Islam larinya ke Arab. Orang Kristen larinya kemana? Budaya masing-masing kan. Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan satu. Budaya yang ada itu adalah sesuatu yang baik. Tentunya yang tidak melawan firman Tuhannya. Masing-masing suku tidak ada yang lebih dominan, lebih penting daripada suku yang lain. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang terjadi, yang diberikan pada hari Pentakosta itu dan pasca dari Pentakosta itu. Tapi kalau itu tidak terjadi, saya percaya sampai hari ini kita akan jadi orang Kristen gak tahu nomor berapa dibandingin orang Kristen Yahudi. Dan saudara harus nyatakan itu di dalam kehidupan iman saudara, di dalam gereja. Cinta kasih yang saudara tunjukkan di dalam gereja. Karena saudara adalah orang yang dipersatukan di dalam Kristus. Dan orang bukan yang tidak sama dengan saudara memiliki Roh Kudus yang sama dengan Roh Kudus yang saudara miliki di dalam hidupmu. Karena mereka percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya.